Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman keadaannya sekarang? Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan hari yang sangat berbahagia buat teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan. Oke, kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi yang dimana ini aplikasi publik dan siapa saja berhak mengaksesnya dan mengetahuinya. Kita langsung aja ke aplikasi ini teman-teman, yang kita janjikan tadi di judulnya ya. Kita cari aplikasi yang namanya Jaga. Oke. Nah, silakan teman-teman download dan install aplikasi tersebut. Kalau sudah install, kita masuk aja langsung ke aplikasinya. Jaga. Nah, udah masuk teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftar melalui akun Google, Facebook, dan Twitter ataupun nomor HP dan email Anda. Di sini saya sudah mendaftar, jadi kita nggak usah login lagi ya teman-teman ya. Itu udah. Jadi kita di sini akan membahas apa sih aplikasi ini yang menyajikan apa aja sih? Aplikasi ini menyajikan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya akan bahas 3 poin ini aja: pendidikan, desa, dan fasilitas kesehatan, dan spesifikasinya saya akan ke desa. Oke, aplikasi ini membantu kita dalam mengawasi dan mengetahui berapa anggaran yang diberikan oleh pemerintah ke desa Anda ataupun wilayah Anda. Karena apa? Saya ambil 3 poin ini. Karena 3 poin-poin inilah yang mendapatkan anggaran kucuran dana dari pemerintah. Contohnya, di pendidikan, apa sih anggarannya? Pendidikan ada yang namanya dana BOS. Nah, itu dana anggaran ya, bantuan dari pemerintah. Itu sekolah. Kalau kita klik di sini, saya tidak akan membahas ini ya teman-teman. Cuma kita ambil judul besarnya saja. Ada pendidikan BOS. Nah, di sini kalau kita masuk klik di pendidikan ini akan muncul dana-dana yang tersebar di wilayah Anda. Kalau Anda masukkan wilayah Anda dan sekolah yang mau Anda cek, itu nomornya akan kelihatan. Dana BOS itu berapa dan untuk apa. Jadi kita bisa tahu, oh, dana BOS sekian. Sekolah saya kok masih kayak gini aja, Pak. Masa sih? Nah, gitu. Jadinya kita harus tahu ya di situ. Nah, kita bisa membandingkan dan kita memikirkan, kok bisa ya? Oh, kok sesuai ya? Oh, enggak ya? Nah, gitu. Yang kedua, desa. Nah, desa ini ada yang namanya dana desa. Yang kita mau bahas nanti ke sub lebih detail lagi. Itu namanya dana desa. Kalau yang ketiga adalah kesehatan, BPJS. Nah, ini juga dapat anggaran dari pemerintah ya. Itu buat nompang warga-warga yang mendapatkan kartu KIS ataupun BPJS gratis itu. Nah, itu anggarannya dibutuhkan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Di situ akan diberikan dana buat, ibaratnya itulah budget buat masyarakat yang terdaftar di situ. Kita harus tahu, kenapa sesuai enggak, misalnya dengan budget segitu dengan pelayanan, kita bandingkan dengan pelayanannya, obatnya sesuai enggak. Jika terjadi penyimpangan dari pendidikan, dari desa, dari kesehatan ini terjadi penyimpangan ataupun tidak kepuasan, kita ada keluhan, silakan salurkan masukan keluhan Anda di email. Setiap fasilitas ini ada tempat pengaduan dan keluhan, itu resmi dari pusat. Oke, kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu saya akan bahas contoh dana desa saja lah, yang masih jadi polemik sekarang adalah dana desa. Oke, kita masuk ke dana desa. Oke, dana desa di sini tampak ada beberapa poin satu, banyak sekali tentang desa itu apa, kewenangan desa itu ada mana, siapa yang menyelenggarakan, badan pemusyawaratan desa itu siapa aja, hak dan kewajiban
masyarakat desa itu apa aja, peraturan desa itu apa aja, keuangan aset desa itu apa aja. Nanti kalau kita klik sub demi sub, judul demi judul ini akan muncul seperti ini. Nah, jadinya kita harus tahu, oh kita harus kayak gini toh, oh harus kita terlibat kayak gini toh, oh ternyata desa saya nggak nerapin kayak gini toh. Nah, di situ kan akan kelihatan. Jadinya intinya kita harus belajar dulu dari ini, harus belajar dulu. Dan sekali lagi, ini adalah semua dibentukkan ini adalah berdasarkan hukum. Kita tidak sewenang-wenang saling menyalahkan dan saling menyudutkan. Semua adapun kejanggalan baiklah dimusyawarahkan di desa secara kekeluargaan. Oke, langsung kita sub ke berikutnya lebih dalam lagi. Kita telusuri dana suatu desa tersebut. Klik telusuri desa. Sorry. Oke, saya akan cek di wilayah kelahiran saya adalah wilayah Lampung, di Provinsi Lampung. Kita cari Provinsi Lampung, klik sudah, dan kabupaten saya masuk di Kabupaten Pringsewu. Kita ketik Pringsewu. Oke, sudah, dan desanya Desa Gadingrejo. Oke, udah. Kalau sudah, kita klik cari desa. Nah, di sini akan muncul, oh ternyata di Kecamatan Gadingrejo, di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo itu ada 3 wilayah, dibagi 3 wilayah karena mungkin ini luas ya, yaitu Gadingrejo sendiri, terus Gadingrejo Timur dan Gadingrejo Utara. Nah, Gadingrejo Utara kan teman-teman. Nah, artinya di suatu wilayah ini dijalankan pemerintahnya oleh satu kepala desa. Oke, panjang lebar kita ambil contohnya aja lah. Di daerah mana ya? Oke lah, saya pilih random aja teman-teman ya. Ini sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu instansi pribadi seseorang, baik itu kepala desa, instansi yang lain, tidak. Ini hanya ingin tahu sebagai masyarakat, dan ini bersifatnya informasi publik dan semua sah-sah saja siapa yang mengaksesnya. Jadi intinya kita buat tahu desa kita itu kayak mana. Kita klik aja Gadingrejo. Oke, di situ akan nongol demografi Gadingrejonya. Ternyata di Gadingrejo sendiri ini terdapat penduduk jumlah 6.139 orang. Nah, 6.139 orang. Dan di masing-masing untuk jenis kelamin laki-laki itu sekian, perempuan sekian. Nah, segitulah intinya. Di Gadingrejo sekian penduduknya, demografinya segitu ya. Nah, untuk anggaran dana, nah inilah kita tahu. Oke, kita pelan dulu. Anggaran dana tahun 2019 untuk Gadingrejo itu adalah senilai 1,1 M 2019, dan akan dicairkan menjadi 3 tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Dan nominalnya tahapan 1 sekian, tahapan 2 sekian, dan tahapan ketiga sekian. Nah, intinya kita meskipun pihak kelurahan tidak mengaplikasikan, kita kan udah punya aplikasi kayak gini nih yang kita download tadi, dan ini resmi, intinya ini resmi khusus buat publik aja. Kita tidak bisa bebas maksudnya, sama aja. Oke, kita langsung ke dananya aja, masuk ke judulnya aja. Jadi Gadingrejo ini di tahun 2019 itu dana desa adalah senilai 1,1 M. Oke, kenapa kita harus tahu? Ya kita harus bisa tahu dong. Ini anggap aja lah ini uang kita aja lah, uang kita masyarakat aja lah, dan kita tuh adil. Dana sekian dalam 1 tahun di desa Anda itu mengalami perubahan nggak? Mengalami manfaatnya kamu mendapatkan tidak? Terus apa sih growth desa kita tuh di jalan di tempat ataupun maju nggak? Nah itu intinya gitu aja sih. Kalau masyarakat awam kita ini nilai dana segitu sesuai nggak sih kemajuan desa untuk sekarang ini, gitu aja sih. Aslinya itu gitu aja sih kalau dari masyarakat awam kita tuh. Nah
Jadi intinya teman-teman ya, saya bagikan informasi seperti ini bukan bermaksud untuk yang lain, hanyalah untuk desa. Saya peduli sama desa saya harus tahu dan saya harus melihat dengan realita dana segitu dengan keadaannya sebenarnya itu sesuai enggak. Adapun terjadi penyimpangan, ya monggo kita musyawarahkan di desa. Karena semua ini kompon nilai rupiah ini 1,1 M ini adalah milik bersama. Dan semua harus bisa memberi masukan, mengingatkan, dan memberikan laporan kepada masyarakat gitu. Intinya saya ini aja teman-teman. Intinya saya percaya sama kepala desa, lurah-lurah ya. Saya percaya visi beliau itu yang dia ada kepalanya beliau adalah sama satu, memajukan wilayahnya, mensejahterakan rakyatnya. Cuman itu doang. Gimana caranya? Caranya ya mari kita saling membantu, kita bantu lurah, kita bantu tenaga, bantu pikiran segala macam, dan begitu juga lurah, bantulah masyarakat. Apa yang ingin minta masyarakatnya, dekatin dan selalu kasih sosialisasi, komunikasi. Nah, ininya begitu. Karena apa teman-teman ya, kayak saya sebagai warga awam gitu kan, kalau kita nyinggung ke masalah dana desa itu riskan gitu kan, terjadi banyak negatifnya menurut saya. Ternyata begitu asumsi statement teman-teman yang lain kayak gitu, dana desa itu mengandung banyak negatif. Tapi menurut saya tidak. Kalau kepala desanya tergantung kepala desanya memberikan kebijakan. Kalau secara transparan, worth it, nggak ada masalah. Semua transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan libatkan masyarakat dalam suatu keputusan. Nah gitu. Karena apa? Keputusan tersebut adalah kalau dilibatkan masyarakat itu ada merasakan kepuasan tersendiri. Oh ternyata saya ini masih dipedulikan. Oh ternyata Bapak emang real buat kerja buat majuan desa kita gitu. Oke, sekiranya gambarannya dari kacamata warga biasa desa ini seperti itu teman-teman, dana desa. Dan ini aplikasi silakan di-download dan pelajarin lagi. Banyak manfaat ilmu yang kamu dapat di sini, informasi-informasi dan layanan-layanan pengaduan misalkan terjadi keluhan-keluhan dari masyarakat itu teman-teman ya. Oke, sekian informasi dari saya. Jika ingin menerima informasi berikutnya dan informasi publik berikutnya dari saya, silakan berteman di channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda jika informasi ini bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak bermaksud menjelekkan suatu instansi manapun, pribadi manapun. Saya independen dan saya masih belajar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.